Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wasilatul Huluki dengan nomor induk mahasiswa 192010001. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang wireless LAN guna memenuhi tugas besar mata kuliah Elektronika Komunikasi. Selamat menyaksikan. Yang pertama kita bahas yaitu mengenai pengertian wireless LAN atau WLAN. WLAN atau Wireless LAN atau Local Area Network adalah salah satu jaringan area lokal yang mentransmisi media dengan gelombang radio. WLAN menggunakan jaringan nirkabel atau tanpa kabel untuk menghubungkan ke jaringan pengguna lain di area sekitar, sehingga Wireless LAN disebut juga sebagai jaringan nirkabel atau jaringan wireless. Selain itu, frekuensi radio yang digunakan jaringan ini untuk koneksi, transmisi data, atau point access adalah transceiver dua arah yang bekerja di 2,4 GHz atau 802.11b, 802.11g hingga 5 GHz atau 802.11a. Kebanyakan perangkat jaringan ini menggunakan kualifikasi Wi-Fi, IEEE 802.11b, akomodasi IEEE 802.11g, serta memberikan level keamanan seperti WEP atau WPA. Kemudian sejarah dan perkembangan WLAN. Jaringan WLAN dikembangkan oleh Norman Abramson, seorang profesor di Hawaii University yang mengembangkan ALOH-nya sebagai jaringan nirkabel pertama di dunia. Tahun 1971, sistem ini mulai dioperasikan dan disebarkan ke 4 pulau untuk memulai komunikasinya. Setelah itu, perusahaan IBM dan Hewlett-Packard merancang teknologi wireless LAN dengan teknologi infrared sementara HP, namun belum sesuai standar Institute of Electrical and Electronic Engineer. Pada tahun 1985, Federal Communications Commission, Badan Regulasi Teknologi Komunikasi Amerika Serikat, menetapkan pada pita ISM band industri, medis, dan sains yaitu 902 sampai 928 MHz, 2400 sampai 2483,5 MHz, dan 5725 sampai 5850 MHz yang tidak terlisensi, dan akhirnya jaringan WLAN dikembangkan secara komersil. Pada tahun 1990, jaringan WLAN sudah dipasarkan dalam berbagai perangkat atau produk dengan teknik split spectrum atau SS pada pita ISM. Frekuensi jaringan ini sudah terlisensi dengan 18-19 GHz dan teknologi IR dengan pad lebih dari 1 Mbps. Pada perkembangannya, perubahan dan juga spesifikasi baru bermunculan. Salah satu tipe 802.11b, IEE dengan spek baru 802.11 yang menggunakan frekuensi 5 GHz dengan data rate kurang lebih 54 Mbps. Penjelasan selanjutnya yaitu sistem wireless LAN. Yang pertama yaitu standar sistem wireless LAN IEEE 802.11a. Standar WLAN ini dikenalkan pada tahun 1999 dengan pengembangan menggunakan teknik OFDM pada physical layer. Standar ini menggunakan frekuensi yang lebih tinggi dari sebelumnya yaitu 5 GHz dan dapat menghasilkan kecepatan hingga 54 Mbps dengan menggunakan bandwidth 20 MHz. Wireless LAN 802.11a menyediakan pilihan laju data 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, dan 54 Mbps dengan modulasi BPSK, QPSK, 16 QAM atau 64 QAM. Kemudian pada gambar di bawah ini yaitu merupakan parameter-parameter IEEE 802.11a. Sedangkan susunan paket pada IEEE 802.11a yang terdiri dari Short Training Fields atau STF, Long Training Fields atau LTF, Signal Field, dan Data Field ditunjukkan pada gambar berikut. Sistem yang kedua yaitu standar sistem wireless LAN IEEE 802.11n. Standar WLAN ini dikenalkan pada tahun 2007 dengan menggunakan frekuensi yang sama dengan 802.11a yaitu 5 GHz dan bandwidth 40 MHz. Pada standar ini digunakan teknik multiple input multiple output atau MIMO pada physical layer. Dengan teknik MIMO ini menyediakan spatial division multiplexing atau SDM, sehingga dapat secara spasial multiplex data menjadi beberapa stream data sehingga mengalami peningkatan laju data hingga 600 Mbps. Untuk memastikan backward compatibility dengan IEEE 802.11a, maka digunakan mixed format atau MF,
primable dengan struktur legasi STF atau LSTF, LLTF, dan LSIG berupa dengan IEEE 802.11a. Susunan mixed format primable ditunjukkan pada gambar berikut, di mana yang di bagian biru yaitu merupakan legasi STF, di bagian hijau yaitu LLTF, dan yang di bagian kuning yaitu data field. Kemudian fungsi dan cara kerja WLAN. Fungsi utama wireless LAN adalah untuk mengakses jangkauan wilayah LAN atau area lokal menggunakan jaringan nirkabel dengan frekuensi radio. Jaringan tersebut dibangun dari 4 komponen utama, yaitu access point, mobile atau desktop PC, wireless LAN interface, dan antena. Cara kerja data yang bisa diakses tanpa kabel alias melalui udara yaitu menggunakan gelombang elektromagnetik dan teknologi split spectrum teknologi atau SST. Teknologi ini mampu membuat penggunanya bisa menggunakan satu pita frekuensi secara bersamaan. Teknologi ini juga merupakan salah satu pengembangan dari teknologi sebelumnya yaitu Kode Division Multiple Access atau CDMA. Produk pada vendor wireless pada perangkat yang mengembangkan split spectrum 2,4 GHz ada 11. Yang pertama yaitu Cisco Systems Aeronautica 40 series, Lucent Technologies Orinoco, Nokia A020, A032, 3Com Air Connect, Apple Computer Airport, Enter Assist Rumopod, Briscom Bris Access Brisnet Pro 11 and Brisnet DS11, Intermac 2101, 2100 and 2102, Nortel Networks iMobility, Proxim Harmony, Rangelines DS, Rangelines 2, Symphony and Stratum, Simbol Teknologi Spektrum 24. Teknologi SST menggunakan dua pendekatan metode, yaitu yang pertama Direct Sequence Split Spectrum atau DSSS, yaitu metode yang bisa mentransfer sinyal ke pita frekuensi tetap sebesar 17 MHz. Metode ini menggunakan direct sequence, yaitu memancarkan sinyal dengan lapisan multiplex dengan signatur yang mengurangi noise dan interferensi. Kode yang sudah sesuai dengan frekuensi maka akan diproses, sedangkan kode yang tidak sesuai akan diabaikan. Yang kedua yaitu frekuensi hopping split spectrum atau FHSS, yaitu metode transmisi sinyal radio ke pita frekuensi tetap dengan 1 MHz. Selain itu, FHSS mengubah frekuensi pembawa di antara frekuensi lain yang menggunakan pita spektrum besar. Prinsip metode ini menggunakan pita yang sempit, bergantian dalam pemancaran sinyal secara periodik, yang berpindah dalam satu kanal frekuensi ke kanal lainnya antara 20 hingga 400 milidetik. Selain itu, ada beberapa teknologi alternatif selain split spectrum dan FHSS atau DSSS. Berikut ada 3 teknologi alternatif, diantaranya Bluetooth, HyperLAN 2, IEEE 802.11. Kelebihan dan kelemahan WLAN. Meskipun kelebihan dari WLAN atau wireless LAN membawa banyak perubahan, tentunya tidak menutup kemungkinan teknologi ini masih memiliki kekurangannya. Berikut kelebihan dan juga kekurangan dari WLAN atau wireless LAN atau local area network. Untuk kelebihan WLAN sendiri ada 6, yaitu yang pertama mobilitas yang tinggi, yaitu pengguna memungkinkan untuk mengakses informasi di mana saja, tidak terpaku pada tempat dan tentunya dalam jangkauan jaringan WLAN. Selain itu, meningkatkan kualitas produktivitas dan layanan. Instalasi yang mudah dan praktis, yaitu pemasangan komponen yang dibutuhkan dapat dilakukan tanpa harus memasang kabel-kabel yang rumit karena bersifat nirkabel. Selain itu, WLAN sudah terpasang pada setiap smartphone atau laptop yang biasa kita pakai. Yang ketiga, fleksibel, yaitu memungkinkan pengguna untuk membuat jaringan tanpa nirkabel. Yang keempat, digunakan di berbagai tempat atau bisa berpindah tempat dengan mudah karena tanpa kabel. Yang kelima, biaya yang dibutuhkan relatif murah daripada jaringan yang menggunakan kabel. Yang keenam, scalable, yaitu bisa digunakan di berbagai topologi jaringan komputer sesuai kebutuhan. Kemudian untuk kelemahan WLAN sendiri ada 4, yaitu yang pertama, keamanan dan juga kerahasiaan yang minim sehingga orang lain bisa saja mengakses data secara ilegal. Yang kedua, resiko penundaan atau delay yang besar. Yang ketiga, resiko terjadinya masalah sinyal yang dipancarkan bisa saja terhalang oleh tembok atau sumber interferensi lainnya. Yang keempat,
Kapasitas jaringan dengan keterbatasan spektrum yaitu peta frekuensi yang tidak bisa diperlebar, namun alhasil bisa kita manfaatkan secara efisien. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai beberapa komponen-komponen yang ada di wireless LAN atau WLAN. Yang pertama yaitu desktop atau mobile PC. Desktop atau mobile PC merupakan perangkat yang digunakan penggunanya untuk menghubungkan atau mengakses ke jaringan wireless LAN. Port PCMCIA biasanya sudah terpasang pada mobile PC, sedangkan untuk desktop PC biasanya harus menggunakan adapter wireless tambahan pada port USB atau PCI card. Yang kedua yaitu access point atau titik poin. Access point atau titik akses merupakan perangkat dalam komponen WLAN yang merupakan pusat koneksi pengguna ke penyedia layanan provider. Titik akses ini berfungsi sebagai perangkat yang mengkonversi sinyal dari frekuensi radio atau RF ke sinyal digital dan akan disalurkan ke media kabel atau ke perangkat lain, kemudian diubah lagi ke sinyal radio. Yang ketiga yaitu wireless LAN interface. WLAN interface merupakan salah satu perangkat komponen pada jaringan WLAN yang dipasangkan pada desktop atau mobile PC. Perangkat ini dikembangkan dalam bentuk PCMCIA card atau Personal Computer Memory Card International Association secara massal, baik itu melalui USB ataupun PCI card. Kemudian yang terakhir yaitu antena. Antena merupakan perangkat eksternal yang digunakan untuk memperkuat sinyal. Perangkat ini juga termasuk dalam komponen jaringan WLAN yang bersifat opsional. Kita bisa menggunakannya atau tidak. Antena ini bisa kita rakit sendiri dan kita bisa sesuaikan penempatannya. Demikian penjelasan dari saya mengenai wireless LAN. Semoga ilmunya bermanfaat. Saran dan kritik sangat dibutuhkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.